tolong perhatikan, nasihat itu bahasa nasihat istilah atau dalam syariat dengan nasihat bahasa Indonesia mirip tapi beda. Kalau di kita kan nasihat itu yang penting kita memberikan pesan-pesan yang baik, selesaikan. Itu namanya nasihat. Kalau dalam syariat kita nggak begitu. Nasihat itu sebelum lisan hati dulu. Nasihat itu sebelum lisan hati dulu. Hatinya hanya menginginkan kebaikan untuk dia. Lisannya menyebutkan kebaikan tersebut untuk dia, arahkan dia untuk kebaikan. Itu namanya nasihat. Kalau ada orang yang lisannya baik, katanya memberikan kebaikan, mengarahkan pada kebaikan, membimbing, tapi hatinya pengen yang jelek untuk yang, nah itu bukan nasihat. Bukan itu yang dimaksud dengan nasihat. Nasihat itu dari kata nusah. Nusah itu artinya khulus, bersih. Apa namanya? Artinya murni. Saat kita memberikan nasihat, jangan yang kita inginkan ya kebaikan buat dia, bukan yang lain. Dan itu urusannya hati, bukan lisan. Makanya nasihat itu sebetulnya ada di hati, bukan di lisan. Hatinya menginginkan kebaikan untuk yang dinasihati, lisannya menasihati, baru disebut nasihat. Kalau nggak begitu, nggak nasihat. Rahiman bihim, dipenuhi kasih sayang. Ini hati seorang muslim tuh hendaknya begitu. Musyfiqan alaihim, sama ini, kasih sayang, ulas asih. Syafaqah itu ulas asih. Seperti orang tua ke anak. Jadi kasih sayang dan belas asih. Mu'taqidan al-khaira fihim, senantiasa meyakini ada kebaikan di dalam diri mereka, orang muslim itu. Yuhibbu lahum ma yuhibbu li nafsihi min khair, mencintai untuk mereka sebagaimana mencintai untuk diri sendiri. Kalau kita senang kita ini baik-baik saja, maka kita juga harus senang kalau saudara kita baik-baik saja. Kalau kita senang kok makan yang enak, maka kita juga harus senang saudara kita makan yang enak. Kalau kita senang sehat, maka kita juga harus senang saudara kita sehat. Persis seperti apa yang kita senangi, hendaknya kita senangin juga untuk saudara kita. Itu baru menjadi muslim. Jadi muslim sejati. Wa yakrahu lahum ma yakrahu nafsi minasyarr, dan juga kita tidak senang terjadi jika terjadi kepada mereka apa yang kita tidak senangi kalau terjadi kepada kita. Jadi kejelekan. Kita nggak senang sakit, maka kita harus tidak senang kalau saudara kita sakit. Kita nggak senang kalau jatuh, misalkan jatuh terpuruk dalam keadaan apapun, dalam bidang apapun, maka kita juga nggak senang kalau saudara kita seperti itu. Ini muslim. Coba anak mau tanya sama antum semuanya, kalau ini dipraktekkan, kira-kira umat manusia itu kayak apa keadaan? Damai, tentram, saling mencintai, saling tolong menolong. Allah, indahnya bukan main. Sudah gitu hatinya tenang. Kenapa? Bersih dari namanya was-was, bersih dari namanya penyakit hati, bersih dari namanya lintasan-lintasan keburukan. Ini yang namanya hidup di surga sebelum masuk surga. Cuman ya itu tadi, Masya Allah, mana ada setan mau tinggal diam. Dan hati-hati ya, setan itu tidak pernah istirahat dalam menggoda kita. Kita dalam memerangi setan, istirahatnya lebih banyak daripada kerjaannya. Ini ngaji, ini namanya memerangi setan. Zikir memerangi setan, sholat memerangi setan, ibadah apa mau sedekah memerangi setan. Coba ditotal dalam sehari semalam yang dilakukan berapa jam memerangi setan? Sedikit, 24 jam mungkin berapa jam. Tapi setan dalam hal menggoda, menjerumuskan, menyesatkan, menyengsarakan kita, nggak pernah ada kata istirahat. Betul-betul 24 jam betul setan. Makanya penting ya namanya ngaji itu, baik zikir itu, wiridan harus punya. Jangan sampai antum-antum nggak ada wiridan sama sekali. Oh itu sholawatan, zikir tertentu langsung harus ada. Itu juga diantara yang menjaga hati dari godaan setan. Karena orang zikir sama Allah berarti setan tidak mendekat sama kita. Makanya ada yang ngomong zikir itu membakar setan, maksudnya yang menjauhkan setan, gitu ya. Jangan sampai antum-antum lepas dari zikir, jangan. Jangan sampai antum lepas dari ngaji, itu jangan. Sampai untuk urusan ngaji, kata Imam Ghazali,
orang yang nggak ngaji itu, jarang ngaji, diibaratkan tanaman yang jarang disirami. Satu pekan nggak disirami, layu. Sebulan, ya masih layu. Kalau sudah beberapa bulan, kering gitu. Kalau sudah kering, hanya cocok untuk kayu bakar. Sampai ada ulama yang mengatakan, atau ada salah satu yang mengatakan, yang pernah mendengar, jangan lebih dari 40 hari hatimu tidak diisi. Kenapa? Kalau sudah kering, repot untuk menghidupkannya lagi. Persis seperti tanaman sudah layu, sudah kering. Gimana untuk menghidupkannya lagi? Repotnya bukan main. Nggak cukup disiram sekali 2 kali, mungkin puluhan kali baru bisa hidup kembali. Itu pun tunasnya kecil, hidupnya kecil begitu. Pohon pisang mati ditanam, bisa tumbuh itu dari bonggolnya, iya. Tapi kalau pohonnya sudah mati, berapa lama waktu bisa tumbuh? Walaupun disirami berwala. Persis hati begitu. Makanya dulu itu ada penyanyi yang religi yang populer membawakan 5 kunci untuk obat hati, itu ada. Dan itu sebetulnya diambil dari perkataan Imam Ibrahim Al-Adham yang juga dinukil oleh para wali-wali songo. Ini sering diucapkan. Itu benar itu. Zikir dekat dengan ulama, baca Quran, ngaji Allah. Yang seperti ini, ya.